Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masih dalam bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2, wujud benda, TB 5. Muatan mapel yang harus kompetensi dasar masih tetap seperti sebelumnya, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita dengan membaca petunjuk percobaan, siswa dapat melakukan percobaan secara runut itu urut dengan melakukan menuliskan teks informatif dengan sifat benda gas. Kalau sebelumnya ada benda padat, benda cair, kali ini kita akan belajar benda gas. Siswa dapat menyusun informasi secara lisan, tulis, visual dengan kalimat efektif. Dengan membuat teka-teki silang, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud. Oke, mengenal gas lebih dekat. Nah, ini isinya adalah gas. Nah, ada benda gas yang dapat dilihat, ada benda gas yang tidak dapat dilihat. Contohnya udara yang kita hirup. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Nah, kita tidak bisa melihat bentuk udara, tapi kita bisa merasakan. Ada kan yang kita hirup? Nah, itu udara ya. Itu udara yang tidak bisa dilihat, tapi ada juga yang bisa dilihat. Contohnya awan, asap, itu bentuknya juga gas, walaupun bisa dilihat berarti ada partikel padatnya walaupun kecil sekali. Sedangkan ini kita bisa melihatnya dalam arti merasakan bahwa di dalam balon ini pasti ada udara. Kalau kita kempiskan enggak ada ya. Udara yang dipadatkan di sini ya. Mengetahui sifat benda gas, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, balon ini nggak harus balon ini plastik aja, udah ya, bebas alatnya, yang penting bisa untuk dipakai percobaan. Bisa plastik aja, bisa balon ya. Tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Ini bisa dengan plastik yang berbeda. Apakah dengan plastik yang berbeda nanti bentuknya sama? Iya. Nama bendanya, tempatnya. Kalau kamu pakai satu saja nggak apa-apa. Kalau punya balon, 2 ya. Bentuknya apakah berubah sesuai tempat? Nah, apakah kamu bentuknya sesuai tempat? Kalau kita meniup balon, apakah gasnya itu mengumpul di satu tempat atau menyebar di semua tempat, membentuk tempatnya? Nah, di situ ya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Apakah bentuknya sesuai dengan wadahnya ya? Mana yang centang, mana yang silang? Dapat digenggam, bisa digenggam? Apa tidak dapat digenggam ya? Silahkan. Kalau benda kamu satu saja, kalau dua, kalau punya 3, misalkan plastik kecil, plastik besar, bungkus bentuknya berbeda, boleh ya. Oke. Nah, setelah itu kita membuat kesimpulan. Oh iya, maaf, ini ada lagi. Ini lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, benang secukupnya, balon. Nggak usah berkelompok, di rumah aja dicoba. Kalau pakai plastik, 1 dikempis, 1 diginikan. 2 buah balon digantung pada kedua ujung kayu. Ini besarnya harus sama. Sebuah balon dikempiskan, dibledos nih ya. Ini tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Tiupkan sampai ke 2 balon besar. Ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang pada setiap. Nah, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Nah, ini balonnya diisi bledos nih ya. 1 ditusuk dengan jarum supaya meletus. Kemudian apa yang terjadi? Nah, apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Apa yang terjadi? Iya, kempis dan balon satunya lebih berat.
Simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai apa? Iya, mempunyai sifat berubah sesuai tempatnya dan tidak dapat disentuh, ya. Berubah sesuai tempatnya dan tidak dapat disentuh. Nah, untuk ini tidak usah ya. Langsung ini saja. Pertanyaan mendatar. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Kamu membuat pertanyaan tapi tanpa kata tanya, ya. Di sini nggak usah 5. Buat aja 3. Wadah tempat minum, cangkir. Wujud air, wujud dari minyak, cair. Terus apa lagi? Iya, apa? A. Kira-kira A di sini ke sini. Nanti tidak dipikir, ya. Semuanya bisa atau di sini. Ya, membuat 2 saja pertanyaan yang berhubungan dengan wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Misalkan di sini alat untuk menulis, itu kan benda juga, ya. Alat untuk menulis. Ini diberi nomor 1 mendatar, ini nomor 2. Kamu di sini mendatar atau di sini nomor 2. Pensil, ya. Ini nomor 3 di sini, misalkan nomor 3 menurun, ya. Menurunnya apa? Nanti nomor 3 jangan ada pertanyaan yang mendatar, gitu ya. Dicoba membuat teka-teki silang, ya. Bisa kira-kira? Mudah aja, ya. Kamu cari misalkan piring, ring, ini ada ring, piring. Kamu membuat aja nomor 2 atau nomor 2 di sini. Oh, piring menurun. Ini dibuat nomor 2-nya di sini. Nomor 2 di sini, piring. Gitu. Atau di sini, piring nomor berapa gitu ditulis di sini. Mendatar. Ini tadi mendatar di sini atau di mana boleh tempatnya, bebas cara. Yang penting benda-benda, cuma saya butuh 2. Oke, paham? Ya, mudah-mudahan paham. Ya, demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Lebih banyak membuat teka-teki silang. Hanya 2 pertanyaan mendatar, 2 pertanyaan menurun. Tidak harus urut nomor, misalkan nomor 1 dan nomor 5 boleh. Nomor 1, 3, 5 boleh, nomor 1, 5, 7 boleh. Yang penting tempatnya, nomornya urut, ya. Nomornya urut. Kamu pindah, maaf saya kembalikan. Kamu pindah nomor 1-nya di sini boleh, ini cangkir ini dipindah ke sini. Nanti supaya nomor 2-nya mudah, kamu taruh di mana, mendatarnya apa, menurunnya apa. Nomor 3 tidak harus menyambung ini, kamu buat tempat lain boleh, ya. Nomor 4 juga boleh, yang penting ada di dalam kotak. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker bila keluar rumah, selalu sering cuci tangan. Oke? Kali ini mari kita tutup dengan kegiatan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga menjadi anak yang sukses.